Sebagai orang tua milenial yang memiliki anak generasi alfa tentu tidak mudah. Anak yang lahir di generasi ini dihadapkan pada teknologi yang dapat diakses dengan cepat dan sulit dikendalikan. Namun, di balik kecanggihan teknologi yang mereka nikmati, terdapat sebuah fenomena yang cukup mengkhawatirkan, yaitu menurunnya minat baca. Sedangkan membaca merupakan bagian dari pengembangan kemampuan literasi. Teman-teman, sebenarnya apa sih literasi itu? Agar kita lebih mudah memahaminya, mari kita simak penjelasan dari salah satu penggiat literasi di Yogyakarta, yaitu Kak Elsa Agustin yang merupakan pendiri dan penggagas komunitas Read Aloud Jogja. Literasi adalah sebuah keterampilan untuk mengolah informasi. Jadi literasi ini harusnya dimiliki oleh siapa saja. Layaknya sebuah keterampilan, ini tidak lahir dan tiba-tiba ada. Ini sebuah keterampilan yang harus dipupuk ya, harus dimulai, dipelajari bersama-sama. Cara agar anak-anak suka literasi atau suka membaca. Caranya mudah, itu semua lahir dari rumah. Tidak tiba-tiba anak itu lahir, kemudian mereka bisa membaca dan semuanya diserahkan kepada sekolah, tidak. Tapi itu semuanya dari rumah. Orang tua harus menjadi role model dalam membaca. Cara yang paling mudah dilakukan adalah membacakan nyaring. Orang tua tidak perlu mengkreasikan banyak cerita, hanya mengambil buku saja, kemudian membacakan kepada anak-anak, itu sudah cukup. Dan anak-anak akan punya banyak kosakata. Harapan untuk Indonesia Emas 2045. Harapannya agar anak-anak di Indonesia gemar membaca. Yang pertama, gemar membaca, supaya banyak perpustakaan penuh dengan orang-orang yang gemar membaca, senang membaca. Bahwa membaca itu bukan sebuah beban, membaca itu adalah sebuah kebutuhan nutrisi otak yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Mungkin kita akan melihat anak-anak sekarang, anak-anak usia dini sekarang yang akan memimpin dunia gitu ya, memimpin Indonesia di tahun 2045. Ada baiknya mereka semua punya fondasi literasi yang cukup kuat supaya mereka bisa tahu kemana arah Indonesia nantinya. Seperti yang diharapkan Kak Elsa tadi, bahwa dengan gemar membaca, diharapkan perpustakaan akan penuh dengan orang-orang yang haus akan wawasan dan informasi. Oleh karena itu, hari ini Kaisan dan Kak Kaila akan mengunjungi perpustakaan daerah Kulon Progo. Perpusda Kulon Progo beralamat di Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. Teman-teman, ini adalah area depan dari Perpusda Kulon Progo. Oh ya, pertama-tama kita mengisi buku tamu pengunjung dulu ya. Karena Kaisan sudah menjadi anggota Perpusda, jadi yang perlu dilakukan adalah men-scan barcode yang terdapat di kartu anggota. Jangan lupa untuk menitipkan barang bawaan di loker yang sudah disediakan di lantai 1, agar kita lebih aman dan nyaman saat masuk ke ruang baca. Di lantai ini juga disediakan berbagai jenis buku, novel, jurnal, majalah, dan lain sebagainya. Disediakan juga komputer untuk mengakses internet secara gratis. Kali ini, Kaisan dan Kak Kaila naik ke lantai 2, di mana ini menjadi tempat favorit mereka, yaitu area ruang baca untuk anak-anak. Tempatnya bersih, nyaman, dan menyenangkan. Tidak hanya menyediakan buku bacaan anak-anak, tetapi juga banyak permainan edukatif yang bisa dimainkan di sana. Teman-teman, kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Dr. Andes Duana Heru Supriyanta MM yang merupakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Perpusda Kulon Progo. Mari kita simak. Jadi dulu itu perpustakaan Kulon Progo itu hanya
ya bagian dari seksinya, bagian organisasi. Itu sangat kecil sekali. Dulu berpindah-pindah, hanya ruangannya kecil, kemudian baknya kayunya juga sederhana, bahkan kalau banjir ceritanya itu air masuk ke ruangan gitu ya. Kemudian berubah menjadi kantor, namanya kantor perpustakaan. Nah itu eselonnya eselon 3A strukturnya ya. Nah itu juga masih sederhana. Kemudian di tahun 2017-an ya, itu kami mendapatkan DAK untuk membangun kantor ini, kantor yang sangat megah, yang lantai 2, kemudian sarana prasarananya juga lengkap ya. Ini wujudnya adalah wujud dinas ya, dinas namanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, kami memiliki 50.000 buku tekstual cetak ya. Ya, demikian juga yang e-book juga kami sediakan ya, ada sekitar 15.000 e-book, sehingga menjadi pilihan ya bagi pemustaka yang berkenan untuk hadir di sini, berkunjung, silakan bisa buka-buka buku. Tapi yang jauh-jauh mungkin ada di Samigalo, di Kalibawang, Kokam, yang transportasinya juga sangat jauh, bisa alternatifnya e-book ya. E-book itu bisa diunduh melalui e-Komprogo. Fasilitas ya, fasilitas untuk perpustakaan di sini cukup banyak. Ada ruang bacanya ya, fasilitasnya internetnya kenceng gitu ya, listrik kita bisa colokin di mana saja ya. Kita sediakan juga meja kecil ya, kalau mau lesehan, ada kursinya juga ya. Kemudian ber-AC, dingin gitu ya, kemudian juga nyaman ya. Ada juga fasilitas untuk anak-anak ya, ruang anak-anak itu kami sediakan APE, permainan ya. Kemudian juga untuk tempat untuk berdiskusi, ada juga ruangan khusus untuk berdiskusi ya. Kalau mungkin ada 5 sampai dengan 10 orang bisa gunakan ruangan diskusi yang nanti akan kami kembangkan menjadi ruang podcast ya. Kemudian juga ada ruang aula yang cukup luas ya. Di situ Anda mau berkegiatan di situ silakan, mau ada seminar, ada bimtek, ada sosialisasi, ada tampilan-tampilan senian gitu ya, kita persilahkan. Fasilitasnya ada ruangan cukup luas, meja, kursi, AC, sound system, layar proyektor, dan kita berikan fasilitas dengan petugas kebersihan yang nanti siap untuk membantu petugas kebersihan, dan tidak ada dana untuk bersih-bersih, nggak ada, pokoknya semuanya free, gratis kami berikan. Melalui buku kita itu bisa mengerti, kemudian bisa paham, memahami ya, kemudian juga mengimplementasikan apa yang dia pahami gitu ya. Apalagi tantangannya saat ini kan tantangan gadget ya, kemudian juga game ya, kemudian sesuatu hal yang isinya itu hiburan-hiburan yang kemudian orang itu kadang-kadang lupa dengan kita harus mengisi otak kita dengan pengetahuan yang tervalidasi. Nah, melalui perpustakaan ini kami ya selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu positif. Jadi perpustakaan itu tidak hanya kemudian soal membaca saja, tapi juga berkegiatan, mengimplementasikan apa yang dia baca. Istilahnya adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, TPBIS, dari membaca menjadi karya. Artinya dari membaca itu jangan kemudian kita hanya endapkan saja ya, menjadi sebuah pengetahuan tanpa kemudian kita implementasikan, tapi kemudian dari pengetahuan itu kita implementasikan sehingga anak-anak kita itu siap mandiri, berdikari ya, menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Teman-teman, disinilah kita bisa memaknai fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi agar bisa meningkatkan kecerdasan serta keberdayaan bangsa dalam menumbuh kembangkan budaya literasi. Sampai jumpa di vlog lainnya ya teman-teman. Salam literasi.